Sebelum membahas lebih lanjut mengenai SOP yang ada di gudang PT Indomarko Adiprima, mari kita bahas terlebih dahulu pengertian dan tujuan pergudangan. Dalam hal ini, pergudangan tidak hanya merupakan kegiatan penyimpanan barang saja, melainkan proses penanganan barang mulai dari penerimaan barang dan pencatatan, penyimpanan barang, pemilihan, pelabelan, sampai dengan proses pengiriman barang. Melalui manajemen pergudangan, maka akan memperpendek jarak transportasi dalam pendistribusian barang dan juga dapat meningkatkan frekuensi pengambilan item dan pengiriman barang ke pelanggan. Sumber daya gudang dan pergudangan adalah ruangan, peralatan, dan personil. Berikut adalah tujuan dari pergudangan: menjaga kelancaran penerimaan dan pengeluaran logistik, menjaga ketertiban administrasi pergudangan, baik untuk menjamin keamanan barang maupun menyediakan pertanggungjawaban pengelolaan pergudangan. Melakukan penyimpanan logistik secara tepat sehingga logistik yang ada mudah dicek, ditemukan, dan diambil. Melakukan pengaturan barang secara tepat sehingga mampu menjamin keselamatan dan keamanan barang. Melakukan perawatan barang secara tepat sehingga barang dalam gudang tidak hanya sebagai barang persediaan, tapi juga barang siap pakai. SOP atau Standard Operational Procedure merupakan sebuah sistem yang disusun untuk memudahkan, merapikan, dan menertibkan pekerjaan kita. SOP ini berisi langkah-langkah pekerjaan yang akan kita kerjakan mulai dari awal pengerjaan hingga akhir pengerjaan. Dengan adanya SOP, diharapkan pekerjaan yang akan kita lakukan akan sesuai dengan standar dari perusahaan tersebut. Tujuan dibentuknya SOP bagi suatu perusahaan adalah untuk membagi kewajiban, tanggung jawab, peran, dan fungsi yang akan dilakukan oleh setiap unit-unit atau setiap personel yang ada di perusahaan tersebut, mulai dari pemilik, pemimpin, hingga ke karyawan tingkat terendah, sehingga dapat bekerja secara konsisten menurut tanggung jawab di posisinya masing-masing. SOP memiliki manfaat bagi perusahaan. Jika diterapkan secara baik dan benar dan dilakukan dengan sempurna oleh karyawan, maka akan menghasilkan 3 hal di perusahaan tersebut. Yang pertama, memperlancar aktivitas kinerja operasional. Yang kedua, konsumen akan merasa puas dengan produk atau pelayanan yang diberikan. Yang ketiga, yaitu menjaga nama baik dan kualitas dari perusahaan tersebut. Sekarang kita akan memasuki alur penerimaan dan penyimpanan barang di PT Indomarko Adiprima Cabang Gudo, Jombang. Pak Hilmi selaku SPO atau Stock Point Officer mengatakan bahwa alur penerimaan barang dimulai dari yang pertama, barang datang dari pabrik, lalu pihak gudang akan melakukan pengecekan melalui surat yang terlampir, sehingga barang dapat diserahkan ke SPO atau Stock Point Officer. Kemudian SPO akan melakukan pengecekan surat dan email dari cabang. Lalu SPO akan input barang di program dan pihak gudang akan menurunkan barang. Sehingga pihak gudang dapat menyusun barang sesuai dengan jenis dan golongan sesuai dengan pabrik. Kedua yaitu alur keluar masuknya barang. Alur keluar masuknya barang di PT Indomarko Adiprima Cabang Gudo Jombang ini dilakukan dengan cara yang pertama yaitu salesman akan datang ke outlet-outlet untuk melakukan pesanan sesuai dengan catatan yang telah dibuat, yang berisi inputan data barang dari sebuah toko. Data tersebut akan langsung terfilter oleh program karena sistem akan memprogram dengan sendirinya.
Jika suatu toko dananya meningkat, faktur tidak akan keluar, sehingga sales harus mendapatkan approval terlebih dahulu dari atasan. Setelah mendapatkan approval, SPO akan mencetak faktur, dan yang terakhir yaitu SPO akan memberi surat jalan untuk barang dikirim ke toko.